Oleh Cendekia ini menurut saya keren banget karena di sana jumpa lagi hari ini bersama Kak Nana. Ya, dan hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Apanya istimewa ya? Kebetulan di Cendekia kami ada acara, tapi nanti kita cari tahu ya acaranya apa dan tamu istimewa saya itu siapa. Assalamualaikum Bu. Iya, saya manggil Ibu nih atau nih karena dengar Ibu dari Padang nih, ya. Perkenalkan diri saja deh, ya Bu ya. Silakan. ya mungkin Kak Nana aja ya boleh. Boleh sekali. Di Cendekia itu guru-guru dipanggil semua kakak. Ya selalu terlihat muda. Seperti di kepramukaan ya. Ya betul. Silakan. Ya, kasih Kak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusriana. Ya di teman-teman tuh dipanggilnya Uning. Kak. Uning itu memang di berarti pasti dari Padang. Tahu ya. Makanya Uning. Nah, memang teman-teman mengenal Uning itu sebagai istrinya Bang Lendonovo. Bang Lendonovo nih, itu nama yang sangat familiar oleh kami teman-teman di sekolah alam nih, Uning ya. Pastinya Uning banyak lah bisa berbagi ya ke teman-teman sekolah-sekolah alam, terutama di Makassar. Ya kebetulan kita lagi ada acara ya, ini acara pertama sekolah alam di Sulawesi, Maluku, Papua ya teman-teman ya. Ya silahkan, ini mau bercerita dari storynya mana dulu? Oke. Iya karena jadi SMA coba ya mudah-mudahan ya. Jadi betul karena jaringan sekolah Nusantara atau JSHN memang menyelenggarakan namanya Jaga Nyala Kak. Jaga Nyala. Nah karena jaga nyala gitu ya. Rupanya dulu api itu dianggap sudah dilantik oleh Bang Lendonovo. Nah, lalu beliau berpulang. Nah sekarang siapa nih yang menjaga supaya api yang sudah dinyalakan tadi yang dipantik tadi itu tetap hidup? Itu Kak Nana. Lalu jaringan sekolah Nusantara meminta kami para ashabul awalun itu untuk membantu menjaga nyala tersebut dengan cara berkeliling dari regio ke regio Kak Nana. Nah kali ini berkesempatan lah kami untuk hadir di UI Makassar ini. Ini nggak sendiri nih ya? Nggak sendiri, ada tim. Nah jadi berempat kali ini berempat dengan Pak Hendi, dengan Pak Iman Kurnia, dan Pak Syafiq. Yang mungkin nanti juga teman-teman bisa lihat ada podcastnya ya. Iya, silakan. Terus setelah Jaga Nyala itu nanti diharapkan setelah teman-teman itu semangatnya sudah bangkit karena kan abang sudah berpulang. Karena ini mau memantik nih, berarti memantik yang nyalanya itu di sekolah alam yang regio. Kami regio 12. Regio yang paling jauh dari kami. Iya, jadi regio 1 ini berarti yang satu ada di Sumatera Utara, di Sumatera Utara. Malah bukan di Jawa, bukan di pusat Jakarta, bukan ya. Jadi mengikuti peta Indonesia. Ya, betul. 1 sampai 12. Masya Allah. Jadi kami sangat beruntung bisa sampai ke sini, Kak Nana gitu. Nah, jadi setelah awalnya saya regio 9 di Jawa Tengah, lalu pindah ke regio 2, regio 3, regio 5, regio 6, regio 8, 7, kemudian 10, 11. Kali ini kami ke-12. Dan ada nggak lagi? Masih ada yang belum. Nah itu nanti belum tahu kalau nanti semakin membesar dan jumlahnya banyak, bisa jadi dipecah-pecah lagi Kak. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini berdoa semoga jumlahnya bertambah. Iya. Kalau boleh tahu satu regio itu kira-kira ada berapa sekolah nih? Ya, jadi kalau dipisahkan dengan 12 itu rupanya dari ketetapannya Jaringan Nusantara itu meminta satu provinsi satu Kak. Nah, kecuali Sumatera Utara dan Aceh, jadi satu.
Masih saja itu per provinsi. Itu. Jadi dia kalau Sulawesi dan Kalimantan itu memang pulaunya. Karena kan kalau di Jawa itu dibagi 3. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu 3. Nah, di Sumatera dibagi tuh dari mulai Aceh dan Medan, kemudian Sumatera Barat, lalu ada Riau, Pekanbaru, kemudian dari bawahnya lagi Lampung, Jambi, nah, kemudian Sumatera Selatan, nah, itu sendiri masing-masing dia. Lalu di Regio 7-nya masuk ke Tangsel, ditaruh Tangerang Selatan ya. Lalu Regio 8-nya Jawa Barat, Regio 9 Jawa Tengah, Regio 10 Jawa Timur, 11-nya Kalimantan, nah, lalu 12 itu Sulawesi, Maluku sampai dengan Papua. Gitu Kak Mali. Memang sampai saat ini dibagi 12 regio Kak. Iya. Kalau boleh tahu nih Bang Nendo, nah kan yang paling tahu nih ya sebagai teman hidup beliau ya, itu mulai pemikiran tentang sekolah alam, terus impiannya bahwa ini kan punya impian ya se-Indonesia ya, sekolah-sekolah Indonesia, bahkan mendunia Kak kalau bisa. Kan mendunia. Berarti Bang Nendo ini berpikir bahwa konsep sekolah alam adalah solusi untuk pendidikan Indonesia dan juga dunia. Gitu. Bahkan Kak katanya dari 17 dari program SDGs-nya PBB itu nomor 4 tuh kan quality education itu dari pendidikan justru. Kalau nomor 4 itu terpenuhi, terselesaikan, maka 16 yang lainnya itu akan terselesaikan. Nah, kita berharap dari sekolah alam Kak, mudah-mudahan. Oh begitu. Mudah-mudahan ya Kak ya. Istimewanya apa sih? Boleh menceritakan apa sih bedanya nih sekolah alam sama sekolah umumnya ya. Nah kalau memang sekolah alam itu kan fokusnya 4 pilar itu Pak, karena ada 4 gitu. Nah pertama itu di akhlak. Ini yang pertama itu akhlak, yang paling besar itu. Jadi itu seperti kalau ibarat itu tuh mangkuknya itu akhlak Kak. Itu di akhlak itulah memang nanti akan di wadahnya akhlak. Istilahnya apapun nanti isinya itulah dia sudah akhlak, sudah rasanya yang lain itu akan mengikuti menyesuaikan gitu kan. Nah abang menyiapkan itu 80%. Kalau dipresentasikan itu dia 80 gitu ini posisinya. Nah, lalu yang kedua adalah tentang logika pengetahuan. Nah kalau umumnya kan ke akademik, kalau kami itu bukan hanya akademiknya Kak kita, tapi ke logikanya, logika berpikir gitu. Berpikir. Jadi ini bukan maksudnya anak-anak yang hanya pandai matematika, fisika, atau bahasa yang punya logika yang bagus juga ya. Betul. Dia karena logika ini adalah cara berpikir ya. Betul, cara berpikir. Itu Kak yang memang. Artinya semua orang mestinya begitu. Punya dong cara berpikir yang bisa berpikir benar. Dan secara empirik bisa dibuktikan. Jadi bukan hanya mengetahui, membaca, tapi dia juga tahu bisa mengamalkannya bahkan sampai sana. Itu nomor 2 Kak, nomor 3 itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan inilah yang mungkin menjadi kekhasannya sekolah alam itu dengan namanya itu SAS Kak, Sekolah Alam Student Scouting. Yang kok kayak mirip-mirip pramuka ya. Betul. Nah, tapi dia lebih fokus kepada ke manajemennya Kak. Ke manajemennya. Jadi bagaimana anak itu kita ada kegiatan ke gunung misalnya. Itu bagaimana anak membuat perencanaan untuk dia berangkat, kemudian sebelum berangkat itu apa, saat berangkat itu bagaimana, dan setelah berangkat itu dia apa. Jadi itu biasanya merefleksi kegiatan. Jadi bukan hanya sekedar menikmati alam, healing, pulang selesai, nanti pusing lagi. Pusing kenapa? Karena capek, duit habis ya. Enggak ya. Jadi itu semua berangkat dari bagaimana pengaturannya, bahkan prosesnya. Bahkan di sana pun Kak, pembelajaran itu dimasukkan juga ke sana. Misalnya dia bagaimana jelajah alam, navigasi sederhana, menghitung elevasi sudut yang sehingga semua mata pelajaran yang di sekolah itu bisa terintegrasi di sana. Iya. Jadi disitulah gunanya kenapa kita mesti belajar IPA, kenapa mesti capek-capek belajar mengukur tinggi pohon. Lalu yang keempatnya itu memang bisnis entrepreneur. Nah, di sini memang Abang Nendo mengharapkan setiap anak Indonesia itu bisa fokus kepada bakat minatnya.
bakat minatnya, dan itu diyakini bahwa setiap anak pasti punya. Iya, kita yakin. Begitu Bahkan ya? anak-anak yang spesial need Kak. Jadi kita Tidak ada perbedaan. Allah Tuhan menciptakan sia-sia ya. Gitu kan, itu pasti udah sempurna. Nah, kita mencari di mana kesempurnaan, di balik ketidaksempurnaannya itu di mana sempurnanya. Itu tugas kita sebagai fasilitator atau guru di sekolah alam. Dan melalui bakatnya itulah dia bisa menghidupinya. Betul. Jadi dari cetiknya kan tadi pagi saya melihat, nah mereka membuat ekoprint, kemudian juga membuat rajutan, nah itu bisa dijual, atau memanen sayur bisa dijual. Itu bukti bahwa di cetiknya ini anak-anak sudah memenuhi pilar keempat, yaitu bisnis. Itu Kak. Wah, masya Allah. Dari akhlak, logika, kemudian leadershipnya, kepemimpinan, dan terakhir bisnis entrepreneurship-nya. Itu sepertinya emang jauh, tapi itulah yang Indonesia. Dibutuhkan 2% saja Kak dari seluruh penduduk Indonesia ini untuk bisa menjadi Indonesia maju. Itu abang kira-kira seperti itu. Jadi kita buktikan betul tidak kalau setiap anak sekolah alam itu berhasil 20 tahun lagi menjadi pengusaha, apakah Indonesia ini bisa bangkit dan peradaban itu bisa kita raih? Iya, apalagi sekarang lagi isunya nih mau Indonesia emas katanya 2045. 45, artinya 20 tahun. Masih ada waktu kita kejar. Iya ya. Kira-kira teman-teman sekolah-sekolah alam ini kira-kira ya mau nggak nih? Makanya kami membuat program Kak. Jadi jaringan sekolah Nusantara membuat perencanaan bagaimana membuktikan bahwa sekolah itu bisa mencapai ke arah sana. Nah, ini dalam kepemimpinan yang sekarang ini sampai tahun 2027 diharapkan ada 25 sekolah alam terakreditasi sebagai sekolah alam excellent. Nah, sekolah alam excellent. Istilah apa lagi nih ya sekolah alam excellent. Jadi setelah apa berpulang itu Kak, kita semua bersepakat bahwa mana yang sudah ditiadakan Bang Lendo itu kita jaga sama-sama. Pendidikannya mau fasilitas sebagus apapun kalau gurunya nggak becus, sulit Kak. Berarti ya mau sesederhana apapun yang ada di sekitar sekolah, tapi kalau si guru mumpuni, masya Allah. Jadi ini guru. Nah, kemudian metodologinya harus tepat Kak. Ya, bersama alam. Ini teman-teman sudah belajar nih sama alam. Terus bagaimana dong nih kalau ada teman sekolah alam tapi dia nggak berada di sekitaran alam, misalkan ya terpaksa nih ya, cuman punya dapat lahan di kota yang minim alamnya, ya betul. Gimana? Jadi misalnya kalau menurut Bang Lendo bukan tempat yang menjadi konsep kita, tapi konsepnya harus kuat Kak. Karena alam itu kan sesuatu yang di luar tubuh kita, sehingga yang namanya alam seharusnya bisa kita ciptakan, kita kondisikan. Misalnya di sebuah sekolah ini sempit misalnya, katakanlah misalnya kita hanya 200 meter misalnya nih, kan dia punya tetangga kanan kiri. Mungkin di sana di tetangga itu ada lahan yang bisa kita manfaatkan. Nah itu bagaimana kita bisa. Sekarang banyak tuh barangkali yang backpack eco bag gitu ya, bisa. Nah itu apa sekolah dihijaukan. Iya. Kita cari lahan-lahan yang sekitar yang bisa dimanfaatkan. Plan bag gitu ya, yang nggak ada alasan berarti ya. Nggak ada alasan kalau kita mau tuh bisa. Atau sebenarnya maksudnya sekolah-sekolah itu ramah sama lingkungannya, bagaimana mengolah sampahnya, bagaimana airnya seperti apa, pengelolaan air limbahnya seperti apa, kemudian bagaimana kita membuat anak itu juga sayang pada lingkungannya, tidak memakai mungkin minuman yang mungkin sekali pakai. Iya seperti karena bawa tamu saya kemana-mana dong, jadi saya tidak sudah betul banget ya. Saya harus menjadi misal keren kan alhamdulillah kalau sudah memenuhi. Terus satu lagi yang ketiga adalah mengenai buku. Nah buku ini bukan hanya buku teks buka, tapi segala sumber pembelajaran itu disebut sebagai buku. Misalnya jadi buku hanya sebuah istilah untuk bahwa akses ilmu pengetahuan itu, karena kata Bang Lendo itu gerbang pengetahuan dari buku. Nah sekarang dengan digital book banyak kita bisa belajar dari sana. Masya Allah. Itu kira-kira kata. Iya, aduh sayangnya kita dibatasi waktu ini ya, karena kebetulan nih teman-teman, nah tadi kan kita Regio 12 ini jauh-jauh nih ya,
Uning sebagai ya alhamdulillah kami terima kasih banget Uning sudah datang nih ya ke Makassar ke sampai ke sekolah Cendekia di Goa lagi ya. Nah untuk teman-teman sebagai oleh-oleh nih untuk mereka nanti sebentar malam atau mungkin besok ada yang pulang ke Kota Mobagu, ada ke Palu, ada Luwu Timur. Untuk teman-teman, sahabat-sahabat sekolah alam yang ada di Regi 12 ini dan juga masyarakat sekitar, ayo kita dukung bersama gerakan pendidikan sekolah alam ya. Ini sekolah Cendekia ini menurut saya keren banget karena di sana saya lihat hamparan yang begitu luas dan tanaman yang sangat dijaga, lalu ada tadi tentang padunya juga dan bahkan menghasilkan karya-karya yang juga berasal dari alam. Jadi harapannya sih buat teman-teman yang dari 12 ini sebuah contoh yang baik dan kita dukung bersama. Nah, amanah yang sudah diberikan oleh Bang Endo pada kita semua kita jaga sama-sama. Mudah-mudahan kami nanti setelah pulang kembali ke pusat ke Regi 8 tetap kami bertugas. Teman-teman di sini jangan patah semangat karena setelah pelatihan selama dua hari ini ya, dua malam tiga hari. Janganlah menjadi redup kembali, tetap menjaga nyalanya dengan Regi 12 membentuk makin kuat dan semakin kokoh persatuan di sini. Itu pesan dari kami. Jadi jangan sampai apinya padam. Jangan sampai. Kalau redup-redup dikit mungkin boleh lah ya. Harus dipakai lagi langsung di semangatin lagi supaya membara lagi. Mungkin caranya supaya kami harus sering koneksi ya. Betul. Dan Uning dan teman-teman di pusat kami pastinya siap. Kalau by WA, telepon atau tidak ada alasan ya, teknologi sudah mendukung. Iya, alhamdulillah. Baiklah Uning, sekali lagi terima kasih untuk obrolan kita yang menarik ini dan teman-teman di sekolah alam manapun ya, terutama di Regio 12. Jangan sampai cuma 2-3 hari ini kita semangat terus atau merasa sendiri lagi setelah pulang ke kampungnya. Ada memang di pusat, ada kami di sini teman-teman ya, sama-sama kita berjuang karena benar ya kata Bang Neno, kita nggak bisa berjuang sendirian. Kita harus bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi ya. Kita jumpa lagi nanti di podcast yang lebih menarik. Titik temu Le Cendekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.